Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sedikit cerita nih. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu aku habis bikin video sinematik. Nah, video sinematiknya itu bukan murni video dari aku, tapi video dari kelompok KKN aku. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu aku habis selesai KKN. Nah, KKN aku tuh di salah satu forum UMKM gitu. Bagian dari program kerja kami adalah membuat video. Tujuannya untuk mempromosikan kepada masyarakat serta mengenalkan kepada masyarakat bahwa wah, produk UMKM juga udah banyak yang berkualitas nih, dan produk UMKM juga udah banyak yang bersertifikat halal. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, jadi terciptanya video ini atas dasar kerjasama kami semua, yaitu anggota kelompok KKN aku beserta anggota para UMKM yang udah berkontribusi terhadap video ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman aku namanya Hanan. Dia yang udah ngambil gambarnya, dia yang udah ngambil videonya. Terus tugas aku ngapain nih? Nah, tugas aku adalah bagian editing di sini. Jadi kita tuh kayak bagi-bagi job desk gitu. Nah, bagian aku adalah bagian editing. Ini kan video kelompok, kenapa sih lu pengen banget upload ini secara pribadi? Kenapa sih lu pengen banget dan pengen cerita ada apa sih di balik video ini? Kenapa di-uploadnya di YouTube channel lu gitu? Jadi sebelum aku bikin BTS ini, aku udah bilang dulu sama anggota kelompok aku kalau aku pengen bikin BTS dan pengen upload di YouTube channel aku, dan alhamdulillah dari mereka mengizinkan aku untuk upload video ini. Jadi kenapa nih pengen banget upload video ini dan pengen banget cerita ada apa sih di balik video ini? Jadi di balik video ini menurutku ada kisah unik sih, ada kisah besar yang pengen banget aku ceritain ke kalian. Tadi kan udah cerita nih asal muasal dari video ini tuh seperti apa. Sekarang aku mau cerita ada apa sih cerita di balik video ini. Tapi sebelum aku cerita, kita tonton dulu yuk bareng-bareng.
Jadi hari ini tepatnya jam 1 ini adalah hari ke berapa ya? Pokoknya sebenarnya kalau ngedit gitu, kalau kayak difokusin sehari 2 hari juga langsung jadi, cuman karena aku tuh terlalu banyak yang dipikirin, jadi nggak bisa sehari 2 hari langsung jadi. Terlebih sekarang nih aku ngedit, gak tahu ini konsepnya mau kayak gimana, audionya belum nyari mau kayak gimana, dan aduh nggak tahu. Aku bismillah aja lah, yang penting yakin gitu. Hari ini aku paling cuman nge-import video yang ada di laptop ke aplikasinya ini, soalnya lumayan nguras waktu juga sih karena banyak. Terus baru aku cut gitu kan, pokoknya hasilnya kurang lebih segini. Nah, sekarang kenapa banget aku pengen upload video ini. Jadi sebelum aku cerita, aku bagi menjadi 2 poin cerita ini tuh. Jadi yang pertama adalah sedikit kurangnya aku jadi bisa ngedit. Waktu aku tuh sebenarnya mulai ngedit itu dari zaman SD. Masih inget gak sih dulu pas SD tuh kayak ada HP Nokia gitu. Mungkin buat kalian yang seumuran sama aku atau kalian yang umurnya di atas aku, jadi dulu tuh ada HP Nokia gitu, dan di sana tuh kayak ada fitur gitu buat ngedit foto. Jadi pakai frame gitu, terus pinggirnya tuh kayak ada pohon kelapa lah, balon, segala bintang-bintang yang di pinggir-pinggirnya itu. Nah, disitulah aku mulai ngedit gitu. SD, SMP, SMA aku jarang banget buat foto-foto, hingga aku kuliah kemarin beberapa waktu yang lalu aku ikut salah satu kompetisi bisnis dan alhamdulillah lolos. Jadi kompetisi bisnis itu bukan secara individu gitu, tapi secara kelompok. Nah, setiap orang di kelompok itu tuh punya jabatannya masing-masing, punya job desk-nya masing-masing, termasuk aku. Bagian aku di situ bukan cuma bagian marketing, tapi bagian editing. Dari situlah aku mulai belajar ngedit nih, dari mulai postingan buat Instagram akun publik, terus abis itu aku bikin desain buat kemasan itu kayak gimana. Kan waktu itu kan kemasannya dari dari toples plastik gitu, terus aku bikin desain kayak buat stikernya gitu. Tapi menurut aku itu kayak satu kebanggaan gitu buat aku, bisa alhamdulillah aku bisa sampai segitunya kayak gitu. Ya mungkin di luar sana banyak yang lebih ahli dari aku, tapi menurut aku itu sudah cukup membanggakan sih, dan masih kurang sih sebenarnya. Lalu semua itu aku belajar dari HP. Semuanya aku belajar dari HP, entah itu aku manfaatin Google yang ada di HP aku manfaatin YouTube yang ada di HP aku, sampai aku mulai belajar ngedit itu di HP. Aku pasang aplikasi-aplikasi itu di HP. Aku lihat, aku cari-cari di Google aplikasi mana yang cocok buat edit A, B, C, aplikasi mana yang buat diterapin di HP A, B, C kayak gitu. Dan alhamdulillah sedikit kurangnya aku tahu gitu basic buat ngedit itu kayak gimana. Sampai akhirnya aku merambah nih ke video, salah satunya itu video YouTube. Dan video YouTube yang kemarin itu aku itu tuh emang sepenuhnya dari HP gitu, entah itu ngedit buat videonya, buat thumbnailnya, sampai yang terakhir itu yang unboxing Shopee Tanam. Nah, itu baru aku mulai belajar ngedit di laptop. Lagi-lagi setelah aku pindah ke laptop, dan itu tuh butuh waktu banget buat belajar. Sama halnya kayak aku pertama kali belajar ngedit di HP. Ketika aku pakai aplikasi baru, kan emang kemarin tuh pas aku bikin desain gitu kan, emang sih ada beberapa aplikasi yang udah ada template-nya gitu kan. Jadi ketika kita bikin desain tinggal tempel aja gitu. Nah, aku tuh kemarin kayak digabungin beberapa aplikasi menjadi satu gambar gitu. Nah, itu tuh buat belajar satu aplikasi aja kayak butuh seharian 6 jam sampai 7 jam gitu kan. Dan itu tuh kayak buat males gitu, tapi ketika udah bisa ya minimal sejam 2 jam, bahkan 30 menit juga udah selesai gitu satu desain gitu. Aku belajar di laptop aplikasi yang mana yang cocok untuk pemula. Abis itu seperti biasa aku belajar membutuhkan waktu beberapa jam untuk satu kali ngedit untuk yang pertama gitu. Dan sekarang alhamdulillah mungkin nggak secepat waktu pas aku sekarang udah bisa ngedit di HP, tapi alhamdulillah waktu aku ngedit
yang pertama dengan yang sekarang berkurang gitu. Setidaknya udah tahu nih titik-titiknya ini kalau mau ini kayak gimana. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita mau usaha, di situ pasti ada jalan. Kenapa aku naruh poin yang kedua ini kayak gini, tak lain dan tak bukan, pasti ada cerita di balik ini semua. Pernah gak sih kalian ketika akan melakukan sesuatu atau ketika kalian ngelakuin sesuatu gitu, tapi kalian itu nggak tahu dan kalian tuh nggak paham gitu jalan apa yang akan kalian ambil untuk menyelesaikan sesuatu yang kalian kerjakan tersebut. Dan ketika tengah jalan, atas dengan dasar kalian niat, kalian ikhlas gitu, kalian dapat tuh jalan keluar dari permasalahan kalian itu seperti apa. Nah, itulah yang aku alamin saat ini. Pas selesai pemutaran video tadi kan ada sedikit curhatan aku. Nah, itu tuh aku kan ceritanya ngedesain video ini. Aku tuh pas awal-awal bingung nih, ini video konsepnya mau kayak gimana, audionya mau seperti apa. Tapi setelah aku jalanin, aku ikhlas, tiba-tiba ada aja gitu ilham datang nih untuk tiba-tiba aku kepikiran kayaknya videonya didesain kayak gini seru deh, dan kayaknya videonya dikasih audio kayak gini seru deh. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe video aku, juga di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.